Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan kasus ini, kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Pahuato, Ibtu Faisal Ariyoga. Selamat sore Pak Faisal. Selamat sore Mbak. Pak Faisal, kami hendak mengkonfirmasi kembali terkait dengan motif pelaku ini. Benarkah bahwa motif pelaku tega membunuh istrinya karena cemburu lantaran istrinya berselingkuh dengan atasannya? Ya baik, jadi dari hasil pemeriksaan sementara bahwasanya didapati fakta bahwasanya tersangka ini cemburu, di mana tersangka menuduh korban itu memiliki hubungan dengan bos dari tempat kerja istrinya, di mana selama tinggal bersama tersangka ini sering melihat istrinya itu bertelepon dengan bosnya di malam hari. Demikian. Baik, apakah kecurigaan pelaku istrinya ini telah berselingkuh sudah lama atau sejak kapan sebenarnya kecurigaan ini muncul? Jadi kalau dilihat dari istrinya ini sudah bekerja di tempat di Desa Marisa itu sudah 2 minggu. Jadi suaminya ini sudah sekitar 1 minggu yang bersangkutan itu melihat ada yang gerak-gerik daripada istrinya ini yang sering bertelepon dengan bos di tempat kerjanya, sehingga tersangka ini menuduh bahwasanya istrinya ini memiliki hubungan dengan atasannya. Demikian. Baik, dikatakan bahwa sebelum terjadinya pembunuhan ini, benarkah bahwa keduanya sempat terlibat cekcok? Dari hasil pemeriksaan, Mbak, itu kita dapatin bahwasanya tetangga-tetangga di sekitar rumah itu mengakui bahwasanya sudah hampir 1 minggu sering mendengar cekcok dari dalam rumah. Jadi tetangga sudah kita periksa juga, berarti itu kesimpulannya si tersangka dan istrinya ini sudah memang sering ribut sudah hampir 1 minggu di rumah itu. Demikian. Ya. Baik. Kalau tadi Anda katakan bahwa salah satu motif yang diduga dalam hal ini adanya diduga selingkuh dari sang pelaku mengatakan seperti itu, apakah atasan yang dimaksud dalam hal ini akan dijadikan saksi juga dalam kasus ini atau seperti apa? Tentu Mbak, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak-pihak yang terkait, di mana kami akan membuka secara jelas apa asal penyebab tersangka ini tega melakukan perbuatan ini, sehingga nanti didapati fakta yang jelas terhadap kronologis semua kejadian terhadap peristiwa ini. Demikian. Baik, dari hasil penyelidikan sementara Pak Faisal, dari chat yang mungkin ditulis ataupun yang dibaca oleh pelaku, dari pihak kepolisian sendiri melihat apakah memang ada indikasi terkait adanya hubungan dari pihak ketiga ini? Tentunya ini masih dalam materi pemeriksaan kami ya Mbak ya. Nanti hasil pemeriksaan akan kami sampaikan berikutnya. Baik. Pak Faisal, bahwa dalam aksi pembunuhan ini Anda melihatnya bahwa tadi dari warga sekitar mengatakan sudah hampir seminggu terdengar kedua pasangan ini saling cekcok hingga akhirnya berujung pada pembunuhan. Apakah memang aksi yang dilakukan ini dilakukan secara spontanitas atau melihat dari olah TKP sementara atau hasil penyelidikan sementara ini sudah ada niat sebelumnya? Dari hasil pemeriksaan sementara, ini tersangka murni melakukan perbuatannya karena spontanitas. Jadi yang bersangkutan ini diusir ketika cekcok, diusir sama istrinya, kemudian di rumah itu juga ada orang tua daripada korban ini yang merupakan istrinya mengusir si tersangka. Jadi sehingga tersangka sakit hati, jadi secara spontan yang bersangkutan lari ke arah dapur, kemudian mengambil pisau dan langsung menghabisi nyawa istrinya di tempat di rumahnya itu sendiri. Demikian, Pak. Baik, Pak Faisal, artinya bahwa ada sebuah barang bukti yang ditemukan juga dan juga saksi-saksi yang akan didatangkan untuk mengungkap lebih dalam lagi terkait dengan kasus ini? Tentu Mbak, sejauh ini kami telah memeriksa 5 saksi dan ini tentunya akan terus bertambah dan juga kami telah mengamankan beberapa barang bukti yang telah kami amankan dari sekitar TKP. Baik. Kalau tadi Anda katakan bahwa adanya dugaan-dugaan yang muncul suaminya diusir seperti itu dari juga barang bukti dan saksi yang saat ini sudah didatangkan,
Adakah fakta-fakta baru terkait dengan kasus ini, Pak? Sejauh ini untuk fakta-fakta baru masih seperti yang sebagaimana telah kami sampaikan ya kepada rekan-rekan media. Nanti untuk update perkembangannya tentunya kami melihat dari hasil pemeriksaan yang akan kami sampaikan kemudian. Demikian, Mbak. Baik, ini untuk jenazah sang istri apakah akan dilakukan otopsi atau sudah langsung dimakamkan, Pak Faisal? Terhadap jenazah istri pada hari Minggu kemarin telah langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di daerah Gualemo, dan pihak keluarga menerima dan menolak untuk dilakukan otopsi dan telah menyampaikan kepada pihak kepolisian. Demikian, Mbak. Baik, terakhir Pak Faisal, apa ancaman dan hukuman apa yang akan dikenakan untuk pelaku? Baik, terhadap pelaku kami terapkan pasal 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian. Baik Pak Faisal, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore dan selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pahuato, Ibtu Faisal Aryoga.